semuanya, selamat datang di podcast Insomas. Oke, kita balik lagi tahun ini dengan Sosmas, podcast Insomas. Setelah tahun kemarin ada podcast Insomas bentuknya voice. Oke. Nah, kalau tahun ini kita ngomongin tentang ujian mandiri UGM. Dan saat ini aku sedang ditemani oleh dua orang yang sangat-sangat keren ya, teman-teman semuanya. Boleh perkenalan dulu dari kakaknya yang sebelah kiri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Enda Nur Halimah, biasa dipanggil Enda. Aku dari Fakultas Geografi, khususnya dari Prodi Geografi Lingkungan. Salam kenal. Salam halo Kak Enda. Selanjutnya. Oke, halo, perkenalkan nama aku Anissa Yusril Nabila, biasa dipanggil Yusril. Aku dari Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti, Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika Bisnis. Wih, keren banget dua-duanya. Oke. Nah, bahas-bahas tentang UTUL, tepatnya UGM CBT. Kemarin ada kasus ya Kak ya? Betul banget, betul Ada banget. apa nih? Kemarin ada apa nih? Kemarin itu pendaftar UTUL tahun ini tuh membludak ya teman-teman. Bahkan sempat error dan katanya rumor yang aku dengar kuota 9.000 itu habis dalam waktu 1 jam kuota tambahannya. Wih, keren banget sih. Persaingan tahun ini ketat ya, berarti ya teman-teman ya. Katanya sih websitenya juga down ya Kak? Iya, websitenya ngedown dari beberapa tuh dari tanggal 1 malah. Ya, dan kebanyakan tuh tinggal bayar. Nah, sebelum adanya UGM ini pastinya teman-teman itu udah melaksanakan yang namanya SNBT nih teman-teman. Nah, sekarang kan dua orang di depan aku, di samping kanan dan kiri aku, ini kan mereka dua-duanya lewat jalur UGM. Nah, aku tuh mau tanya nih kakak-kakaknya ini, apa sih persiapannya untuk mempersiapkan UGM ini? Dari mulai Kak Endah dulu mungkin. Jujur, aku nggak mempersiapkan UTUL ini sama sekali. Aku persiapan yang benar-benar persiapan buat UTUL tuh cuma H-3 sebelum UTUL. Karena ya sebelumnya dari awal aku nggak bakal berpikir mau daftar UTUL ini, karena kayak nggak masuk ke dalam list parpol gitu kan. Okay. Tapi akhirnya karena SNBT yang menurut aku kurang memuaskan, jadi kayak aku daftar UTUL dan persiapannya tuh H-3 itu aku ngebut Latsol. Wow, keren banget sih. Keren banget. Kalau itu aku kayaknya nggak bisa sih. Karena aku nggak ada persiapan. Oh my god. Nah, selanjutnya Kak Yusril nih. Kak Yusril, apa aja sih persiapannya buat UTUL? Jujur, kalau Enda H-3, aku H-5 baru persiapan foto. Tapi dibalik H-5 dan dibalik keberhasilan itu, jujur aku ngebut belajar itu dari kelas 11. Jadi dari kelas 11 keren itu, banget. di kelas 11 itu sampai kelas 12 itu aku ngebut belajar UTBK. Jadi dengan H-5 tuh kebantu sih karena udah kebiasa latihan soal kan. Apalagi aku linjur, jadi fokus aku itu ke mapel-mapel itu karena yang subtes lain tuh udah kebiasa belajar dari dulu-dulunya gitu. Oke, jadi ini tuh sebenarnya tuh kalian ikut UM tuh karena nggak kepikiran ya? Iya. Asal nyobain aja. Ada gitu di list ya. sih, Ada ada di di list, list, ada ada di di list. list. Oke. Nah, tapi aku jujur penasaran banget sih sama Kak Yusril sama Kak Endah itu selama persiapan buat UTUL, sama ada masa renggang waktu ya dari SNBT itu untuk ujian mandiri kan, ada. itu saat itu pastinya ada kepikiran banyak banget masa-masa yang capek mungkin. Itu masa yang nggak bisa dilupakan dengan Iya benar ya. Oke. masa-masa yang memorable kan, dan Iya. nggak mau diinget kayaknya, Iya. nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Iya. Tapi kalau mungkin ada kesempatan lagi kayak yang lebih prepare, kesempatan yang mungkin bisa lebih tahu gini gitu, itu dari kalian gimana nih? Dari siapa dulu nih? Enda Dari dulu Kak deh. Endah dulu dong. Enda dulu. Oh iya, Kak Yusril dulu. Dari tadi kan udah Kak Endah dulu kan. Jadi Yusril ini. Kalau bisa ngulang waktu, aku bener-bener bakal prepare buat fokus ke UTBK sih kayaknya. Kayak walaupun aku belajar dari kelas 11 ya, tapi itu ada beberapa materi yang kayak aku ngerasa, oh aku udah bisa menguasai ini, jadi aku skip deh, aku gak belajar ini deh. Jadi pas hari hanya tuh jujur ngeblank, jadi kayak panik, jadi bingung kan. Jadi kayak
kalau bisa ngulang waktu aku bakal lebih prepare sih, dan kalaupun takdir tetap mengharuskan aku utul di lain kesempatan, aku bakal fokus belajar, karena kan utul tuh menurutku itu materinya tuh mirip-mirip sama materi di sekolah, di SMA. Jadi aku bakal fokus dengerin guru sih. Nah, setelah dengerin dari Kak Yusril tadi, intinya pesannya itu kita jangan males-malesan ya teman-teman, jangan nganggep semuanya itu gampang karena kita udah pernah melewatinya gitu. Nah, selanjutnya Kak Indah nih. Kak Indah gimana nih, Kak? Kalau aku mau ulang lagi nih ya, aku sama kayak Yusril, aku bakal kayak berjuang mati-matian dulu di SMA, biar nanti waktu TBK ataupun waktu ngerjain mandiri utul itu kayak nggak dalam artian tuh nggak menggampangkan gitu loh. Karena ternyata kalau waktu utul tuh banyak tekanan dari kanan kiri, mungkin lebih dari pikiran kita. Lihat teman-teman yang lain udah lolos SNBP, SNBT, terus kita kayak belum, soalnya kayak orang-orang nggak ngejudge kita, tapi kita ngerasa kayak kok aku ketinggalannya. Betul banget sih, aku juga ngerasa banget sih itu. Nggak mau ngomong lagi. Kalau mikirin masa-masa kemarin tuh kayak kita jadi ngerasa ke distract juga nggak sih? Kita ngerasa aduh aku pernah down kayak gini, tapi untungnya kita udah berjalan dan udah sampai di masa kini di mana kita sudah sama-sama di UGM. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk persiapan utul nih ya, pastinya kan ada sub-sub materi yang nggak teman-teman kita pahami nih. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh kakak-kakak ini. Mungkin dari Kak Yusra terlebih dahulu. Oke, menurut aku, dengan aku yang udah belajar dari kelas 11 buat sub tes dasarnya kayak matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mirip-mirip lah sama UTBK ya, tapi di bagian matematikanya sih jujur beda ya. Jujur menurut aku dia cukup challenging, cukup lumayan lah kalau untuk di TPA, karena kebetulan aku juga sempat memperjuangkan kedinasan. Jadi aku cukup ngerti soalnya, karena dia mirip-mirip guys, soalnya dia tuh mirip banget sama TIU-nya di SKD. Kalian bisa belajar dari situ. Nah, aku tuh fokus belajarnya tuh cuman fokus ke mapel, karena aku sadar, aku udah menguasai 2 hal itu, dan dalam waktu 5 hari gimana caranya aku harus bisa mengejar materi itu. Dan apalagi aku linjur kan, jadi aku harus fokus ngejar materinya. Jadi aku cuman belajar di mapel itu sih, karena yang lain-lainnya udah aku pelajari dari jauh-jauh hari. Berarti benar ya Kak, kalau matematika itu sama aja sebenarnya seperti PKPM-nya UTBK, tapi lebih 2 kalinya gitu. 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau beberapa materi di matematika dasar itu seingat aku nggak ada di materi PKPM. Jadi aku sempet ingat, aku mention banget sih, karena aku berhasil ngerjain. Aku nggak berhasil ngerjain limit, kan di PKPM kan nggak ada limit ya. Jadi di situ aku ingat banget ada soal limit dan soal integral. Jadi kebetulan aku suka sama materi itu, jadi aku bisa ngerjain. Keren banget nih. Selanjutnya Kak Endah nih, gimana nih Kak? Kalau aku sama sih kayak Yusril, jadi kayak aku tuh lebih fokusin sama materi-materi yang udah aku bisa. Kayak yang buat persiapan UTBK kan pasti kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan udah kita pelajarin di UTBK, jadi kayak nggak aku pelajarin lagi, tapi kayak aku lebih perbanyak latihan soalnya. Aku lebih lihat pola-pola soalnya, sama juga aku kan yang mata apa sih, jurusan, mapel pendukung itu aku kan dapet kimia, mat IPA sama geo kan. Nah, di antara ketiga itu tuh aku cuma fokusin di geografi sama yang mat IPA. Tapi waktu hari hanya mat IPA-nya tuh Kenapa duhnya tuh kenapa itu? Sama kayak yang dibilang Yusril tadi, madasnya aja udah lumayan. Udah gitulah ya. Apalagi mat IPA-nya udah kayak yang lemes karena kayak menurutku susah, dan mungkin karena emang aku lemah di perhitungan ya. Jadi kayak menurutku itu tuh tergantung orangnya aja ya Yus. Jadi kayak kalau sama mungkin bagiku susah, bagi Yusuf mungkin mudah, mungkin gitu. Jadi kayak POV sih. Susah gampang itu POV deh. Betul ya. Jadi kayak aku lebih fokusin di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TPA sama geografi itu benar-benar aku kerjain semuanya. Tapi yang mat IPA sama kimia itu banyak yang bolong sih, karena takut minus. Iya sih. Betul. Aku boleh nambahin nggak? Jujur, boleh silahkan. Waktu ngerjain mapel hari-hanya ya, ekonomi sama geografi,
aku jujur nggak kekejar dalam waktu 5 hari itu dengan materi sebanyak itu, tapi aku nemu pola. Iya, Jadi di sosum itu, di materi ekonomi sama geografinya itu bisa dinalar teman-teman. Jadi Betul. itu kayak main nalar aja. Kalau nalar basic nalar kalian udah bagus, harusnya kalian bisa sih ngerjain. Iya benar. Apalagi yang geografinya tuh lebih banyak teori. Iya betul, Iya, aku kan? juga dapat geografi kebetulan. Geografinya lebih banyak teori. Nah, kalau tadi kan bahasnya kan tentang lebih ke arah saintek ke IPA ya. Nah, kan mungkin kalau semisal ada soal-soal yang sosum nih, soal-soal yang kayak mungkin sosial ataupun apa gitu nih, gimana nih Kak? Dapat nggak Kak? Aku dapat ekonomi kebetulan. Menurut aku menurut aku nih ekonomi itu bisa dinalar karena kayak kalian tahu aja ilmu basic, oh akuntansi ini harus di debit, ini harus di kredit, kayak cukup tahu itu aja. Karena seingat aku yang ekonomi itu juga akuntansi ada beberapa soal, cuman nggak hampir semua. Sisanya tuh lebih ke teori kayak seharusnya ini apa, dan itu benar-benar bisa dinalar. Kalau kalian udah paham konsepnya, kalian pasti bisa main nalarnya, beneran, aku nggak bohong, dan aku bisa ngerjainnya sih lumayan. Kalau di Kak Indah ada nggak sih tentang sosum gitu? Aku geografi. Geografi. Iya, dapetnya geografi yang sosumnya, tapi sebenarnya di UGM saintek. Iya benar banget Iya. ya, itu fun fact-nya, itu. Iya. Betul banget. Jadi walaupun itu sosum, walaupun itu saintek, tetap aja kita nggak bisa ngeremehin ya itu. Betul Makanya banget, jangan betul, diremehin. betul. Jangan diremehin guys, karena kita belum ngerasain, jadi jangan diremehin dulu. Kok kalian nggak Kalian nih? ya, iya benar. Kita udah ngerasain, kita nggak mau ngerasain. ulang. Kita nggak mau ulang. Jangan, Kita nggak mau cukup. ulang. Oh ya, aku ini agak sepele sih, tapi aku mau nanyain rasanya waktu masuk ke ruang utul kayak gimana nih? Indah dulu dong. Iya, aku udah nih. Kak Indah, Kak Indah, Kak Indah. Udah. Campur aduk buat mules banget. Karena aku dapat pagi, itu kan jam 6:30 apa jam? Iya, 6:30 kan ya. Aku juga pagi. Jadi aku tuh udah sampai UGM tuh jam 6 kurang tuh aku udah sampai karena kayak belum persiapan kan kita PP. Jadi kayak Iya. Ingat banget sih kali enam itu kita udah sampai, terus nunggu sampai 6:30 itu kan kayak kita belum masuk ke ruangan di apa ya, kayak ruang transit. Iya, betul. Oh itu mules banget. Terus pas waktu masuk ke ruangan aku dapetnya kan yang tab kan ya. Iya. Terus kayak yaudah agak lega. Iya. Terus untungnya waktu ngerjain soal itu tuh bisa tenang. Jadi kayak nggak mules lagi, nggak takut, nggak ini. Jadi kayak Iya. aman sih. Persiapkan diri dengan baik. Kayak sih gimana nih? Aku slow living deh. Wow, berarti udah punya gambar kan, Karena- udah ngerasa aku bisa Iya, nih, pasti udah aku pede bisa, banget. udah pede Enggak. banget. Jadi sebelum utul itu kan aku ikut beberapa tes mandiri lainnya, dan itu Ah. udah gagal kan. Iya. Jadi kayak udah mentalku tuh udah tertata. Oh. Dan fun fact, aku waktu utul tuh nggak tidur guys. Jadi aku tidur pas ngerjain utul. Ya sebelum ngerjain utul sih. Jadi kayak aku sempet tidur dulu, kayak buat ngerileksin badan aja. Dan untungnya aku dapat yang tab sih, jadi kayak bisa sambil Iya, bener banget, kan, bener, santai bener, banget bener, gitu, bener, sambil bener. di tablet, lagi di tablet. Tapi gitu. masalah tentang tidur, fun fact, aku waktu ujian ngerjainnya pun setelah aku selesai aku juga tidur loh, sampai dibangunin oleh Iya. pengawasnya. Aku juga sama di Iya bisa, Karena- karena kayak ya udah gitu aja utul ternyata. Iya, aku berangkat Karena kita udah pernah ngerasain rasanya ujian itu kan, iya, gitu. iya. aku bahkan berangkat kan dari Sukoharjo Iya. sampai ke UGM itu aku berangkat dari jam 2 pagi. Jadi kayak Jam 2. sepagi itu. Wow. Beneran sepagi itu. Jadi udah slow aja guys. Tenangin diri lo. Oke. Nah, aku mau tanya, setelah diterima di utul nih, pastinya kan ada beberapa proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, kalau dari kakaknya ini semua, apa dulu sih yang harus dilakukan? Mungkin dari Kak Yusril, setelah tadi Kak Indah. Proses yang dilakukan setelah lolos. Iya. Bikin JJ. Kayaknya itu penting Itu banget. wajib banget. Wajib banget. Iya. Oke. Jadi kalian harus bikin JJ, harus diupload. anak Genzi banget. Habis Oke. baru itu ngurusin berkas yang dibutuhin tuh cukup banyak sih ya. Mirip-mirip aku sempet nyamain ya, itu mirip-mirip sama berkas waktu UTBK. Jadi kayak slip gaji orang tua, pembayaran pajak, foto rumah, aset-aset apa aja yang kalian miliki. Itu aku habis buat JJ aku baru ngurusin berkas-berkas itu. Oke. Indah, kalau Kak Indah? Aku setuju juga sama Yusril.
JJ nomor 1. JJ nomor 1. Betul kan? Iya JJ nomor 1. Kalian nggak usah gengsi upload JJ guys, karena kayak nanti kalau udah di UGM kayak untungnya waktu itu aku upload JJ gitu. Iya, bener banget Buat sih. kenang-kenangan. Hari itu tuh karena bener-bener 19 Juli ya. Iya, Aku ingat betul. Aku banget. masih ingat banget sih. Iya, 19 Juli aku bukanya tuh jam 5. Udah lupa semua. Jadi abis itu kayak akhirnya upload JJ setelah sekian lama nih, akhirnya upload JJ. Terus abis itu juga ngurusin tadi berkas-berkas. Habis itu langsung OTW Jogja buat cari kos, karena itu Betul. bener-bener Sisa, Iya, dapat sisa. Dapat Sisa. Dan dapatnya yang jauh-jauh sih waktu bulan waktu iya, itu. karena udah pada pada yang full. deket-deket. Terus habis itu tuh persiapan buat pionir. Betul. Itu paling struggle nggak Iya. sih persiapan buat pionir? Kita hamin berapa ya? Hamin 2 minggu kalau Dua nggak salah. minggu, bener-bener Itu 2 minggu. harus nyiapin Banyak pustaka, banget. harus nyiapin Caping. caping dan lain sebagainya. Ya. Itu challenging sih. Ya, Iya, tapi bener kalau banget disuruh ngulang yang pionir, Aku mau. banget kita Aku geng mau pionir, banget. Geng pionir. Oke, nah setelah tadi kita tahu persiapan setelah lolos UGM, lolos UTUL ya teman-teman. Nah aku mau tanya, mungkin ini lebih ranah ke biaya pendidikan nih. Nah boleh dijelasin dong Kak, gimana sih biaya atau lebih tepatnya UKT-nya UTUL UGM itu kayak gimana? Dari Kak Indah dulu nih. Waktu itu kan habis ada pengumuman lolos, itu kan kita kan baru ngurus UKT ya. Nah, waktu ngurus UKT itu ada 2 pilihan. Jadi yang pertama itu UKT yang bersubsidi sama UKT unggul. Nah, di situ tuh aku milih UKT bersubsidi. Nah, kalau milih UKT bersubsidi itu nanti tuh kita kan nggak dapat IP ya. Jadi kita cuma bayar UKT yang kita dapat. Iya. Jadi waktu itu tuh nunggu sekitar berapa ya? 1 atau 2 hari mungkin untuk menentukan UGM, menentukan subsidi yang kita dapat. Nah, alhamdulillah waktu itu tuh aku dapat subsidi 75%. Jadi aku dapat UKT 2,5. Oke lanjut nih Kak Yusra ya. Sama sih tahapannya, aku juga ambil yang UKT bersubsidi dan alhamdulillahnya aku dapat di subsidi 50%. Jadi UKT aku sekarang di 5,7. Oke, jadi teman-teman kalian nggak perlu khawatir tentang UKT ya, UKT di UGM, karena UGM itu sangat memikirkan para mahasiswanya gitu. Mungkin yang dapat UKT subsidi, UKT unggulan itu bagi orang tua yang mampu banget kayak tajir melintir. Iya gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir, aduh aku mau masuk UGM tapi ntar biayanya kayak gimana ya, aku nanti mau beratin orang tua nggak ya. Nggak perlu mikir kayak gitu teman-teman, karena sebenarnya UGM itu UKT-nya bisa 0 guys, bisa subsidi 100%. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Oke. Nah kalau boleh di-share nih Kak Enda dan Kak Yusril, strategi atau trik yang kalian persiapkan buat UTUL nih apa? Karena kita sebelum UTUL pastinya tahu bahwasanya ada sistem UTUL yaitu plus dan minus. Gimana nih? Mungkin dari Kak Enda terlebih dahulu. Oke. Jadi kan di UTUL waktu itu kan dia kan sistemnya plus minus, plus 4 min 1. Terus juga kalau semua nggak dijawab itu kan 0 ya. Nah waktu itu tuh aku prioritasin materi-materi yang aku bisa, kayak yang TPS, matematika dasar, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, terus juga TPA sama matkul pendukung. Tapi itu nggak aku prioritas semua. Yang aku prioritasin itu tuh cuma di TPA, TPS, tapi madasnya enggak. Terus di matkul pendukung, di geografi, karena dengan 3 hari itu nggak bisa kan ngebut semuanya. Iya, Jadi bener, aku bener. ngebut banget di itu, dan juga aku paling ngebut tuh di TPA-nya. Karena itu 60 soal 45 menit dan di situ nggak ada plus minusnya. Kalau bener itu sih ingat aku plus 1, tapi kalau salah nggak minus. Oh iya, kalau salah nggak minus, sorry, kalau salah nggak minus, tapi kalau benar plus 1. Dan itu 60 soal, menurutku paling gampang di TPA-nya gitu sih, karena lumayan banget 60 soal, dapat 60 poin kalau benar semua. Iya. Itu sih kalau Ya selanjutnya Kak Yusril nih. Aku setuju sih sama Enda karena ngejar di TPA kan. Kalau dari strategi aku, karena aku udah belajar dari jauh-jauh hari, jadi yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh cukup ngebantu aku. Jadi aku ngerjain cukup banyak. Tapi buat yang matematika, karena aku ngeblank, aku tahu gimana cara aku tahu gimana cara jawabnya, tapi aku ngeblank gimana caranya. Kayak aku kenal nih soal ini, tapi gimana caranya aku lupa. Jadi aku cuma ngerjain beberapa yang bener-bener aku yakin gitu. Kalau yang di TPA jujur karena aku juga sempat ngejar kedinasan, jadi kayak
menurutku tuh paling easy sih, paling gampang jujur, banget karena iya. dia Paling 60 soal 45 menit dan itu hitungannya tuh yang bener-bener kayak simple banget, percahan, terus apa Persen. aritmatika, persen, dan ada beberapa pola gambar juga. Iya, bener itu banget. ada. Itu enak banget itu. Terus buat yang di mapelnya, jujur aku lebih ngejar di mapel sih, kan dalam waktu 5 hari. Gimana caranya dalam waktu 5 hari aku bisa menguasai semua materi itu kan kayak mustahil banget ya. Jadi aku ngejar di mapel. Jadi kayak aku cari buku-buku di SMA, buku-buku SMA, aku kulik-kulik, aku beli soal, aku latihan soal di mapel-mapel itu. Tuh. Oke. Jadi- Kalau strategi aku, kalau aku yakin aku kerjain karena plus 4 coy. Iya, plus 4. Iya, tapi kalau aku ragu-ragu aku Nggak latihan usah, dulu deh latihan gitu. dulu. Tapi buat di TPA itu karena dia nggak ada minus dan Jawab kalau semua. jawab itu plus 1 aku kerjain semua sih. Betul. Benar salah, Jawab semua. yang penting kerjain dulu. Oke, gitu ya teman-teman buat strategi dari Utul. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Ya ampun, Ya, cepat sedih sekali. banget karena kita mau pisah. Ya, semoga kita akan bertemu lagi ya di lain waktu ya teman-teman. Oke, nah setelah tadi mendengar cerita dari Kak Enda dan juga Kak Yusril, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasannya setelah kalian SNBT, setelah kalian UTBK, kalian nggak perlu langsung ngedown, kalian harus bangkit lagi. Mungkin ada jalur-jalur lain, ada jalan-jalan lain yang bisa menentukan masa depan kalian juga, dan nggak harus di UGM juga teman-teman, sebenarnya bisa di lainnya. Nah, terus juga kalau misal kalian mau belajar itu jangan FOMO dan jangan males-malesan, dan harus lebih dipersiapkan kembali gitu teman-teman. Nah, mungkin ada pesan terakhir dari Kak Enda dan Kak Yusril yang mau dipersiapkan buat Kayaknya dulu dong. Oke. Oh ya, pesan aku buat yang mungkin lagi berjuang PTN, pesan aku sih kalian fokus sama diri kalian sendiri, fokus ke hal-hal yang bisa kalian kendaliin seperti kayak belajar, terus mimpi-mimpi kalian nggak usah lihat hal-hal yang nggak bisa kalian kendaliin kayak omongan orang lain, perspektif orang lain, kayak kok dia belum ini ya, kok dia belum ini, nggak usah dipikirin, karena kayak fokus ke diri kalian aja, fokus ke mimpi kalian aja, dan yakin sama diri sendiri, jangan pernah ngeraguin diri sendiri, karena dulu aku ngeraguin diri aku, tapi waktu udah aku percaya sama diri aku, nyatanya sekarang juga bisa di UGM. Iya, gitu. benar. Dan UGM wajib banget buat diperjuangin. Iya, benar guys. Worth it Betul, banget. worth it. banget sih. Hidup cuma sekali. Sekali. Ya kali nggak nyoba UGM. Saran dari Kak Yusril nih. Kalau aku, jangan FOMO. Pokoknya kalian pilih jurusan itu yang sesuai sama kemampuan kalian. Jangan FOMO. Oh gitu. Jangan ngikutin temen-temen. Ah, dia daftar FK, masa aku nggak daftar FK? Aduh. Kalian jangan FOMO dan Ya. kalian jangan nyepelein materi-materi yang udah kalian kuasain, karena kalau kalian nyepelein dan kalian bisa, itu bisa jadi poin plus banget buat kalian. Jadi jangan banget disepelein. Iya. Kalian fokus buat ngerjain. Aku bisa di mana, kuatin. Aku mampu di mana, kuatin materinya gitu. Tuh. Pilih prodi sesuai kemampuan kalian. Oke, teman-teman? Jangan Oke. FOMO. Oke, terima kasih Kak Yusril dan juga Kak Enda telah berbagi sharing-sharing cerita dengan kita hari ini. Nah, semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa jadi buat persiapan teman-teman selama nanti utul. Nah, buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya tentang utul lebih lanjut atau tanya-tanya tentang UGM, itu bisa tanya ya di IG Kemas atau IG Berkemas ataupun mungkin dari IG kita di sini. Boleh banget. Nanti kita cantumin IG-nya di sini, guys. Ya, boleh banget kalian langsung kontak aku. Boleh banget. pokoknya. Kak Yusril sudah siap. Iya, Siap bener banget. banget. Mungkin boleh chat WA, mungkin nggak cuma Aduh. IG-nya aja, aduh. IG dulu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Insema selanjutnya. Bye bye.